29 and I find myself wondering what did happen to Julian, nice to finally meet you. I've heard so much. This is my best bro, Xander. Hello. Is this About! I think they tied him up. Where are you coming from, right? Grouper, shrimp. Cerita berawal dari suasana indah Kepulauan Bahama, tempat tinggalnya seorang kakak cantik dan baik hati bernama Kaya. Wanita rajin ini pun seperti biasa menyiapkan telur ceplok untuk adiknya sebelum ia lanjut ajojing bersama temannya. Karena semenjak kematian sang ibu, Kaya yang hidup bertiga bersama ayahnya seolah dituntut harus menjadi IRT seperti ini. She's always gonna be looking after us, kid. Can I come with you today? But I'll take you next time, okay? It won't be gone long. Setelah menjadi sosok emak-emak yang rajin, Kaya yang tinggal di pemukiman nelayan pamit untuk menemui bestinya yang bernama Tessa. Lalu si ayah gercep memberikan bekal dari hasil jual ikan julung-julung meskipun selalu ditolak oleh Kaya. Kasihan juga anakku, dia gak pernah hidup layak seperti teman-temannya. Tapi bohong. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Singkat cerita, Kaya bertemu dengan Tessa yang sudah bete menunggunya dari tadi. Lalu wanita berambut heboh ini mengajak Kaya ke tongkrongan pacarnya yang merupakan atlet jet ski handal. Tessa pun katanya pengen comblangin Kaya ke teman pacarnya yang punya usaha sewa jet ski dan odong-odong di pasar malam. Why don't you hold this on it? Jellyfish. Julian, nice to finally meet you. I've heard so much. This is my best bro, Xander. Di tengah perkenalan yang penuh makna, Kaya kaget saat mereka membahas perjalanan menuju sebuah pulau. Kemudian Tessa membujuk bestinya ini untuk ikut ajojing bersamanya. Kaya menolak dong, karena sore nanti ia sudah harus masak nasi, gegeroh, dan ngurusin adiknya. I want to go to jet ski, Kai, please. I love you. I love you too. Halfway through his first six-pack. Selang beberapa saat, Kaya akhirnya akan ikut ajojing ke pulau karena menurut Tessa mereka akan kembali sebelum asar. Hitung-hitung ya hiburan dikit juga lah di tengah keseharian Kaya yang membosankan. Setibanya di parkiran jet ski, pria bernama Xander mulai melancarkan serangan PDKT kepada Kaya. Ia pun berusaha menjadi si paling kepiting yang tahu banyak tentang pulau yang akan mereka tuju. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. Singkat cerita, mereka yang sudah sampai di pulau tujuan gercep sama-sama ngedate di lokasi yang berbeda. Terlihat Kaya pun menikmati kebersamaan dengan kenalan barunya ini. Apalagi Xander juga seorang jomblo, korban janda racing yang cuma morotin hartanya doang. We actually got into the same college. My little brother and I, we live with our dad. Makin lama kedekatan Kaya dan Xander semakin membahana. Malahan mereka sudah tidak sungkan untuk beradu paruh layaknya pasangan kekasih. Stop. Setelah puas mencuprakan, mereka pun langsung beranjak pulang. Lalu ketika Xander dan Kaya menikmati momen, si paling jet ski bernama Julian malah gegeberan speeding di lautan.
Kelakuan konyol Julian menjadi awal dari petaka yang akan membawa mereka ke dalam penderitaan. Karena bukan cuma kedua jet ski yang rusak parah, Julian yang tidak menggunakan pelampung menghilang setelah terhantam jet ski dengan sangat keras. Oh my God, you're fine. Beruntung Xander dan Tessa masih hidup meskipun mereka mengalami luka yang cukup serius. Sementara Kaya yang tidak mendapatkan luka terus berusaha mencari Julian yang sebenarnya sudah meninggoy dan tenggelam. Sadar Julian sudah meninggoy, mereka pun bingung karena berada di tengah-tengah lautan. Mereka pun khawatir keburu maghrib hingga menjadi sasaran empuk para predator lautan. Pantas saja si hiu ngedrip pergi, rupanya sebuah kapal nelayan kebetulan sedang melintas. Mereka pun kini punya harapan untuk selamat di tengah kondisi Xander yang mengalami patah tulang. Dan untungnya lagi, si kapten kapal penyendiri berhasil menemukan mereka. Singkat cerita, si nelayan bernama Ray menyelamatkan mereka yang kini cuma bertiga. Lalu Kaya menceritakan apa yang telah terjadi kepada pria kekar nan baik hati ini. Begitupun dengan nasib Julian yang kini sudah berenang abadi bersama ikan. Kemudian Ray menyuruh mereka untuk menunggu, sementara ia akan memanggil bantuan melalui radio. Sambil menunggu Ray yang katanya manggil bantuan, Kaya dan Tessa merawat Xander yang terluka parah. Tapi setelah beberapa saat, Tessa yang disuruh ngambil air minum tak kunjung datang. Ray menyebutkan bahwa Tessa sedang berada di WC. Ia pun meminta Kaya untuk jangan panik karena sebentar lagi temannya yang seorang dokter akan mendatangi mereka. Kaya merasa senang dong, karena meskipun Ray terlihat sangar, pria ini baik juga. Lalu ketika Ray ngoprek sesuatu, Kaya berterima kasih karena berkat pertolongannya, ia dan teman-temannya tidak berakhir tragis seperti di film-film hiu. Namun ia tidak sadar, Ray adalah pemburu manusia, terutama para pemuda yang bertubuh sehat. Where are you coming from, Ray? Grouper, shrimp. Sandiwara Ray rupanya berjalan mulus hingga ia pun berhasil melumpuhkan Tessa dan Kaya. Terlihat Xander pun merasa ada yang gak beres karena Kaya malah ikutan menghilang seperti Tessa. Kemudian Ray kini tinggal menuju sebuah lokasi, tempat di mana ia akan COD-an dengan seorang dokter ahli bedah. Kaya sadar bahwa ia sedang menjadi korban penculikan. Ia pun bertemu Tessa yang sudah lebih dulu tertangkap dan masih merasakan sakit akibat perutnya kehantam stang jet ski. Kemudian mereka memikirkan cara untuk bisa keluar dari tempat penyekapan ini. Dari semua pintu yang terkunci, Kaya menemukan sebuah lubang dengan penutup yang sudah karatan. Di saat itu pula, Tessa menemukan fakta bahwa ia dan Kaya bukanlah yang pertama menjadi korban penculikan Ray. Meskipun sudah menemukan sebuah kawat, Kaya bingung karena semua pintu tidak pakai sistem kunci seperti lemari. Lalu tiba-tiba, ia mendengar kedatangan Ray yang akan memberinya makan. Kaya tidak mengerti dengan tujuan Ray yang menyekapnya seperti ini. Ditambah lagi ia butuh dokter untuk mengobati ceker Xander dan bukannya diberi makan layaknya hewan kayak gini. Kemudian Ray berkata bahwa dokter yang diinginkan Kaya sudah berada dekat dengan lokasi mereka. Jadi ia harap Kaya dan Tessa tetap kooperatif dan jangan banyak nanya. This is my goddamn boat. No, hey! Hey! Stop it! Hey!
Sambil menunggu kedatangan si dokter, Ray mancing mania karena sejak tadi ia salatri dan pengen makan ikan. Tak lupa juga ia zakat 2,5% dari penghasilannya kepada burung-burung sebagai bentuk rasa terima kasih akan rejeki yang melimpah. Mendengar kedatangan sebuah kapal, Kaya berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Tapi sayang, itu adalah suara knalpot kapal pesiar si dokter yang akan membeli hasil tangkapan Ray. Hell in half Florida. Perhatian si dokter ahli bedah ini langsung tertuju kepada Sander yang penuh dengan luka. Lalu ia menyuruh Ray untuk terus memastikan kondisi Sander agar tetap sehat. Tapi kita belum tahu nih, apa yang sebenarnya akan dilakukan pria ini. Lanjut si dokter melihat kondisi dua sandera hasil tangkapan Ray, terutama dengan Tessa yang mengalami cedera di bagian perut. What happened to you? My stomach hurts. It's okay. Come on. Si dokter merasa senang karena meskipun Tessa terluka, tubuhnya tetap sehat dan masuk kriterianya. Terlihat Kaya pun semakin emosi karena gelagat kedua orang ini seperti akan membuatnya celaka. Dan tanpa Kaya sadari, si dokter berencana untuk memanen jeroan ia dan sahabatnya. Selang beberapa saat, si dokter membayar 3 sandera hasil tangkapan Ray. Kemudian ia pamerin sandera lain yang baru ia beli dan harus Ray jemput jika tugasnya di sini sudah selesai. Lalu sambil prepare untuk melakukan operasi, dokter psikopat ini mengatakan bahwa perbuatannya ini sangatlah berguna karena ia bisa menolong orang-orang kaya yang membutuhkan transplantasi organ di rumah sakit tempatnya bekerja. Lalu tak lama kemudian, Kaya mendengar kesibukan si dokter yang akan mengunboxing dan memanen jantung Sander. Kaya tidak bisa berbuat apa-apa saat dada gebetannya dibedel oleh si dokter. Sementara Tessa yang histeris cuma bisa meminta maaf karena liburan ini malah mempertemukan mereka dengan komplotan penjual onderdil manusia. Lalu tiba-tiba Kaya kepikiran untuk menjebol pintu berkarat dengan kawat yang ia miliki. Kaya terus berusaha menjebol pintu ketika jasad Sander sudah menjadi makanan hiu. Sementara si dokter lagi bersantuy setelah mendapatkan jantung yang ia inginkan. Ia pun tinggal menunggu malam untuk lanjut memanen onderdil dari tubuh Tessa. Selang beberapa saat, kedatangan si dokter membuat perjuangan Kaya akhirnya terhenti. Namun sebelum melakukan operasi, si dokter akan memposting Kaya dan Tessa terlebih dulu. Kali aja ada pasien tajir yang sedang membutuhkan onderdil mereka. I like your tattoo. Saat Tessa menjalani pemeriksaan lagi, Kaya lanjut ngerokin pintu berkarat agar secepatnya keluar dan menyelamatkan bestinya. Lalu ketika malam datang, tiba waktunya si dokter untuk mengunboxing tubuh Tessa. Kaya yang sudah berhasil keluar berusaha memanggil bantuan mumpung ada kesempatan. Tapi sialnya, tidak ada satupun orang yang mendengar panggilan radio dari Kaya. Kemudian ia memberanikan diri untuk menyelamatkan Tessa apapun resikonya. Melihat Tessa yang sudah siap dibedel, Kaya mencari senjata untuk membunuh si dokter yang sedang sendirian. Dan untungnya, di kapal Ray banyak senjata berburu ikan yang bisa ia gunakan. Count to 10 for me. What? Saat si dokter terkena panah, Kaya bergegas menyelamatkan Tessa. Namun karena si dokter masih bisa melawan, kini giliran Tessa untuk menuntaskan perjuangan Kaya.
Akhirnya kekompakan mereka berhasil menumbangkan si dokter. Kemudian mereka bergegas kabur sebelum Ray keburu datang. Sadar para Sandra sudah lolos, Ray berusaha agar mereka tidak kabur menggunakan perahu si dokter. Setelah merusak perahu si dokter, Ray lanjut mencari keberadaan Kaya dan Tessa. Dan ternyata, ia baru tahu bahwa mereka sedang berenang menuju kapal si dokter. Lalu ketika Ray akan melakukan pengejaran, ia heran karena kapal kebanggaannya malah mogok. Pantes saja mesin gak menyala. Rupanya Kaya sudah memutus selang bahan bakar. Terlihat Ray pun semakin emosi kepada para Sandra yang kini sedang berjuang melawan arus. Tessa sudah kewalahan untuk berenang akibat cedera yang ia alami. Lalu ia menyuruh Kaya agar meninggalkannya saja daripada cuma jadi beban perjuangan mereka. Lagian Tessa menggunakan pelampung jadi gak bakalan tenggelam. Palingan ya hanyut doang. Dirasa omongan Tessa benar juga. Kaya terpaksa pergi ke kapal si dokter sendirian. Setibanya di kapal si dokter, Kaya tidak melihat lagi keberadaan Tessa yang sudah pasti kebawa oleh arus laut. Ia pun berharap bestinya itu baik-baik saja kalaupun sampai hanyut ke pantai Cipatujah. Kemudian Kaya berusaha untuk menyalakan kapal meski tidak tahu harus neken tombol yang mana. Akhirnya panggilan radio berhasil terhubung ke penjaga pantai. Lalu setelah menceritakan apa yang terjadi, Kaya kesulitan untuk mengetahui di mana lokasinya saat ini. Lalu Kaya disuruh mencari alat pemancar SOS untuk memudahkan penjaga pantai mengetahui lokasi keberadaannya. Kaya benar-benar kaget melihat foto para korban penculikan yang sedang dilelang di marketplace ilegal. Bahkan foto dirinya pun sudah terpampang dan sedang diperebutkan oleh para pembeli. Lalu sambil melaporkan apa yang ia temukan, Kaya lanjut mencari pemancar SOS yang entah berada di mana. Setelah pistol suar dan pemancar SOS ditemukan, Kaya langsung melepaskan pinnya terlebih dulu. Lalu ia disuruh untuk melemparkan pemancar SOS ini ke laut agar bisa langsung aktif. Dirasa ada orang yang datang, Kaya pindah ke atas kapal dengan perlahan. Dugaannya pun benar bahwa orang ini tak lain adalah Ray yang sudah murka kepadanya. Sebuah tusukan lembut di perut Kaya membuatnya terkulai lemas tak berdaya. Ia pun tidak mengerti kenapa Ray bisa sampai setega ini kepada dirinya. Pembalasan dari Kaya jelas lebih mematikan hingga Ray pun kumur-kumur dengan api akibat suara yang nyangkol di tenggorokannya. Batuk Anda hilang, nyawa pun melayang. Lalu setelah Ray tewas terbakar, Kaya mencoba untuk melanjutkan misinya. Namun karena perutnya sudah dobol, ia kesulitan untuk melempar pemancar SOS ini ke dalam laut. Energi Kaya rupanya sudah habis padahal usahanya tinggal sedikit lagi. Dan karena Kaya malah pingsan, kita berharap saja arus laut menuntaskan perjuangan Kaya.
Akhirnya arus laut berhasil membuat alat ini digejebur dan langsung aktif. Hingga di keesokan harinya, segambreng penjaga pantai datang setelah mengetahui lokasi Kaya. Namun kita belum tahu nih, apakah Kaya masih hidup atau sudah rip. Alright, you have a female down. Back in. Got cover. Ma'am, can you hear me? 05 myself. Denyut nadi Kaya memang sudah sangat lemah. Akan tetapi para penjaga pantai terus berusaha meskipun kemungkinan Kaya selamat sangatlah kecil. Man, can you hear me? Man, can you hear me? Di tengah perjuangan para penjaga pantai, Tessa yang masih ke bawah arus berhasil ditemukan meskipun dalam keadaan pingsan. Setelah melewati perjuangan panjang, Kaya akhirnya selamat. Terlihat si ayah pun harap-harap cemas mengetahui anaknya hampir dijadikan dagangan oleh si dokter psikopat. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.